Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk para mahasiswa, sekarang kita membahas kuliah masalah hemoglobin ya. Minggu lalu kita membahas hemopoiesis atau hematopoiesis atau pembentukan sel-sel darah. Sekarang kita membahas masalah hemoglobin atau disingkat lebih familiarnya dengan HB ya. Nah, hemoglobin itu ya, nanti kita bicara apa saja, yaitu struktur, fungsi, dan variannya, derivat sintesa dari hemoglobin, ya, akan kita bahas satu persatu. Baik, hemoglobin sendiri ini gambarannya kayak begini ya. Jadi kalau kamu lihat di bawah mikroskop, kalau ini nih diperbesar, dipercantik dengan mikroskop elektron ya. Kalau kamu lihat di bawah mikroskop nanti atau sering kamu lakukan mungkin ya, akan kelihatan kan yang bundar gambarannya konkav ya, bundar-bundar, terus yang pinggirnya lebih gelap daripada tengahnya yang disebut sentral valor ya. Nah, itulah eritrosit. Di mana hemoglobinnya? Hemoglobinnya yang di pinggir-pinggir itu, yang gelap itu ya. Nah, di situ. Unsurnya dia ada C, H, O, N, S, dan Fe ya. Fe kan bahannya ya. Baik, hemoglobin itu yang dikatakan pigmen merah ya. Makanya ada di red blood cell, darah merah. Kenapa dikatakan sel darah merah? Karena ada pigmen merahnya, karena ada hemoglobinnya. Di dalam eritrosit itu, dia akan terikat atau berkonjugasi dengan protein ya, dan kromoprotein. Nah, untuk membuat itu juga diperlukan adanya iron atau Fe dan protein. Ya, itu yang perlu kita tahu. Karena itu kalau kita tes kadar hemo rendah, orang ini mungkin anemi, kurang darah, kasih obat, tablet tambah darah, kan gitu ya. Nah, itu isinya salah satunya ada Fe di samping asam folat, vitamin C, dan lain sebagainya ya. Ini, jadi hemoglobin nih di dalam plasmanya ini ya, dia ada kekentalan dari viskositasnya dari si darah itu ya, osmosis, tekanan osmosisnya ya, dan sebagainya ya, itu akan berpengaruh juga ya. Dan dia akan disekresi nantinya sampai juga ke urin ya, yang disebut nanti kalau urin mengandung hemoglobin namanya hemoglobinuria. Jadi kalau ada orang pasien katakanlah ada keluarnya kencing berdarah, kencing campur darah ya, itu harus kita tes urinnya apakah dia tuh hemoglobin nuri atau warna merahnya itu bukan darah ya. Contoh ada obat-obat tertentu yang bisa memberi efek urinnya merah ya, kayak rifampicin dan sebagainya itu ya. Nilai-nilai normal dari pemeriksaan kadar hemoglobin ini ya, ketika dia masih di fetus ya, fetus dalam kandungan itu sekitar 16 sampai 18 gram mili per desiliter. Baru lahir dia bisa tinggi lagi 20 sampai 24 ya. Jadi kita beda ya. Pada saat di fetus kadar hemoglobin normalnya berapa, pada saat baru lahir berapa. Nanti pada saat sudah besar itu juga beda lagi ya, agak rendah lagi, nggak sampai 24 ya. Nah, di dalam bayi baru lahir memang ada transfusion dari plasentanya ya, makanya dia agak tinggi. Nah, ini makin turun kan nilai normalnya, usia 1 tahun 10 sampai 12 ya. Untuk laki-laki bisa 14 sampai 17, perempuan 12 sampai 15 ya, itu ya. Bentuknya atau strukturnya dari hemoglobin ya, itu ada namanya pigmen yang disebut hem. Makanya nanti hemoglobin ya. Juga dengan adanya protein yang namanya globin. Ya.
Lalu hem ini dengan besi ini nanti ada ikatan kompleks yang disebut porfirin. Nah, hem dan yang disebut hem ini, si besi ini yang tadi memiliki ikatan kompleks yang disebut porfirin kompleks ya, itu jadi sebutannya iron proto ya, iron protoporfirin ya. Globin sendiri itu adalah sesuatu protein ya. Besi sendiri, iron sendiri ini bentukannya ferus. Nanti dia juga akan berikatan dengan nitrogen, atom nitrogen ya, yang membentuk cincin pirole ya. Lalu besi ini akan hilang ikatannya kalau ya akan lost bond itu untuk ada nanti oksigen ya. Di oksigen itu dia ikat, nanti dia lost kalau mengeluarkan karbon monoksida. Makanya salah satunya fungsinya itu adalah mengikat oksigen ya. Nah, ini gambarannya secara skematis ya, jadi ikatan portoporfirin nukleusnya ya dengan jembatan metinnya. Oke, ini nanti terlalu mikroskopis ya. Nah, dari globin proteinnya sendiri itu berupa 4 polipeptin chain yang 4 polipeptin. Lalu pada hemoglobin A, itu hemoglobin pada orang dewasa atau adult ya dewasa, itu ada 2 alpha chain yang dari 141 amino asid dan 2 beta chain dari 146 amino asid. Jadi artinya ada asam amino yang 146, ada asam amino itu kode-kodenya ya. Lalu hem dan globinnya bagaimana dia saling berikatan itu ya. Makanya disebut nanti hemoglobin ya. O itu tambahin O kan, hem sama globin. Jadi O itu tuh penggandeng ya, combining dari dua terminologi. Jadi hemoglobin molekulnya mengandung 4 iron 4 Fe itu ya, dan mengikat juga nanti oksigen, membawa oksigen. Ini sintesanya ya, sintesanya. Jadi ada 2 succinyl dengan CoA plus 2 glisin akan membentuk menjadi pirole ya. 4 pirole akan menjadi protoporfirin 9 ya. Sampai selanjutnya menjadi hem, dan hem dengan polipeptida ini protein ya, menjadi hemoglobin chain yang alfa atau yang beta. Nah, 2 alpha chain dan 2 beta chain itulah menjadi hemoglobin dewasa atau hemoglobin A. Ini sama ya, ini tadi gambaran skemanya yang saya bicarakan tadi. Untuk kontrolnya, faktor kontrol dari bentukan hemoglobin ya itu adalah protein. Nah, yang pertama itu protein ya, untuk mengontrol ya. Terus nanti juga ada yang lainnya ya. Makanya dapat dari mana dia? Dari makanan hewani ya. Di situ ada dari livernya ya. Terus juga daging-dagingan ya. Terus dari mana selain hewani? Ya dari nabati ya, vegetable atau buah ya, itu juga sedikit ada untuk unsur itu. Untuk aturannya di ferus, di besi, yang penting formasi hemnya ini adalah bagian dari hemoglobin. Ya. Dan untuk komposisi untuk makanan atau tadi itu juga harus ada unsur iron atau unsur Fe-nya.
Ya, ini lanjut ini. Nah, sekarang langsung fungsi. Fungsi dari Hb atau hemoglobin itu transport oksigen untuk dibawa ke jaringan-jaringan di tubuh. Juga sebaliknya transport karbon dioksida untuk dibawa ke paru untuk dibuang ya. Jadi proses ekspirasi, inspirasi itu nanti nyedot ya, memasukkan artinya membawa oksigen, keluarnya ekspirasi itu mengeluarkan CO2. Itu fungsinya begitu. Ini gambar ilustrasinya. Ini red blood cell, di dalamnya ini ada hemoglobin ya, pinggir-pinggir dekat dindingnya. Dia akan mengikat oksigen ini. Oksigen yang ada di alveoli, alveolus di paru. Nah, dia ikat, namanya oksihemoglobin. Oksigen mengikat hemoglobin atau hemoglobin mengikat oksigen ya. Jadi oksihemoglobin. Nah, setelah itu dia dikeluarkan setelah sampai ke jaringan-jaringan ke tisu ya. Dia dikeluarkan oksigennya. Lalu terjadi proses yang mengangkut karbon dioksida yang nanti sampai ke paru dan dikeluarkan melalui udara nafas. Ini grafik oksihemoglobin ya, yang bisa kamu baca sendiri nanti. Kita lanjut. Sekarang macam variasi tadi ya. Tadi kan ada variasi dari hemoglobin atau macam ya. Yang fisiologis ya, ada yang patologis. Fisiologis itu yang normal ya, patologis yang tidak normal atau boleh dikata hemoglobinopati. Nah, yang fisiologis ada yang A tadi, adult untuk yang dewasa atau adult gede ya. Terdiri dari 4 polipeptida chain ya, 2 sama 2. 2 alfa ya, 2 beta chain gitu ya. Lalu juga kalau gimana yang masih dalam fetus bayi atau janin janin itu HbF ya atau fetal atau fetus. Nah, varian-varian yang atau variasi yang lain yang berupa patologis atau hemoglobinopati atau abnormal itu ada Hb sickle cell ya, hemoglobin sickle cell. Ada HbC, C itu core. Ada talasemia. Nah, penyakitnya kan namanya sama, talasemia. Karena si hemoglobin itu ya ada yang alfa dan beta, talasemia pun nanti ada penderita talasemia yang alfa dan yang beta. Beta talasemia, apa talasemia gitu ya. Jelas kalau orang penderita talasemia artinya kadar Hb-nya patologis kan, jadi otomatis kekurangan Hb yang normal ya. Ini salah satu terapinya ya memang dilakukan transfusi. Pada fetal hemoglobin ini yang dalam fetus ya, ini bisa terdapat sampai lahir sekitar usia 2-3 bulan setelah lahir. Dia masih HbF, belum HbA ya, 2-3 bulan. Setelah itu bertambah usia menjadi HbA. Ya. Strukturnya sama ya, 4 polipeptide chain ya, 2 alfa, 2 tapi satunya gamma bukan beta. Kalau yang tadi adult beta ya. Karakteristiknya, sifatnya dia juga mengikat oksigen ya. Cuman dia masanya lifespan-nya tuh less ya. Sedikit pendek. Dan tahan terhadap reaksi alkalin ya. Itu yang pembeda sifat khususnya atau karakteristiknya ya. Sekarang yang patologis ya, hemoglobinopati. Kita coba bicara dulu yang HbS. S itu sickle cell. Kan ada tuh sel darah merah yang bentuk sickle kayak bulan sabit ya. Ini substitutionnya itu dari valin dan glutamat asid, asam glutamat ya. Ketika HbS itu di-reduce, dikeluarkan ya, dia akan berupa bentuknya nanti menjadi sickle shape, bentuk bulan sabit. Sickle shape itu bentuk ya, sickle itu sabit ya, jadi gini. Ini yang normal ya, yang kayak bundar kayak donat ini.
Ini yang sabit. Kalian udah pernah lihat kan di bawah mikroskop ya, sickle cell, tahu ya? Ya Angga, pernah lihat nggak dulu waktu di Semak mungkin? Jarang ya. Kalau dia punya Jarang. HB-nya HBS gini, ya nanti mungkin saja pasiennya menderita anemi yang sickle cell kan gitu ya. Itu untuk penyakitnya ya. Efeknya dari bentukan sickle cell ya, jadi tidak kurang fleksibel dia. Jadi membuat suatu blok nyumbat ya, blok di pembuluh darah kecil ya, microcirculation ya. Bisa membuat meningkatkan kekentalan darah ya, increase blood viscosity itu ya. Dan bisa jadi kekakuannya lebih ya, jadi fragile more ya, more fragile ya. Akibat itu bisa menjadi lisis karena fragile, kaku ya, dan kental tadi ya. Akibatnya gampang lisis atau hemolisis berlebih. Nah, itu menjadi anemi tadi saya katakan ya, penderitanya. Nah, anemi ini jenis anemi apa? Anemi sickle cell karena banyak HBS-nya. Penanganannya sekedar tahu ya, walaupun bukan kompetensimu ya, yang diberi obat-obatan ya, obat-obatan yang mengandung apa namanya ya, juga di samping Fe ya, juga ada azacitidin dan hidroksiurea ya. Selain itu juga perlu dipertimbangkan kalau memang masih cukup parah ya, adanya transplantasi sumsum tulang ya, bone marrow transplantation ya. Nah, yang patologi yang lain, hemoglobinopati yang lain adalah HbC, hemoglobin C. C itu core ya. Dia ya similarinya dengan HbS ya, tapi dia tidak berikatan atau sama dengan cycling bentuk apa tadi itu, bulan sabit itu ya, tidak bergabung dengan itu, tergabung dengan sickle cell enggak ya. Lalu bentuk-bentuk hemoglobin yang patologis lainnya selain S dan C tadi, ada yang E, ada yang I, ada yang J, ada yang M. Ya, ini macam-macam. Nanti kamu bisa cari-cari di literatur ya kalau kamu pengen tahu apa yang E, apa yang I, apa yang J dan sebagainya. Lalu ada lagi yang thalassemia. Ini adalah kecacatan atau kerusakan ya, defect dari sintesa rantai polipeptidanya itu di protein ya. Nah, itu menimbulkan juga thalassemia itu. Thalassemia nanti ada tipenya ya, ada yang mayor, minor, beta, alfa gitu ya. Jadi tergantung tipenya. Nah, bedanya mayor minor thalassemia ya, ini sekedar aja ya. Kita lihat dalam sisi hematologinya saja ya. Kalau yang mayor itu lebih sedikit kasusnya daripada dibanding yang minor ya. Lebih umum, lebih banyak ya. Nah, yang mayor tuh karena homozigot ya, homozigot transmission. Kalau yang minor ada kayak heterozigot ya, jadi memang lebih banyak kalau heterozigot. Kalau homozigot ibaratnya nanti kan resesif ya, jarang. Terus anemia ini yang mayor lebih moderate, lebih berat sampai several ya. Kalau yang minor anemia yang banyak memang ditemukan itu mild ya, artinya lebih rendah ya, lebih ringan. Ditemukan pada yang mayor masih bisa adanya HbF yang meningkat yang banyak ya. Tetapi yang di minor itu memang juga ditemukan HbF mungkin lebih banyak daripada yang di mayor ya. Masa hidupnya di thalassemia mayor HB-nya itu lebih pendek. Kalau di yang minor itu lebih panjang ya lifespan-nya. Nah, sekarang derivat dari hemoglobin ya. Bagian turunannya dari hemoglobin yang normal ya.
Kalau hemoglobinnya itu mengikat oksigen, nah jadi namanya HBO. Ya, jadi HBO bukan patologis. Ya, tolong dibedakan tadi ya, kita bicara sebelumnya itu kan ada varian yang fisiologis umum anormal dan patologis hemoglobinopati. Nah, kalau sekarang ini derivat dari HB-HB yang fisiologis ya. Kalau HB-nya mengikat oksigen itu namanya oksihemoglobin. Ya. Kalau HB-nya mengikat cyanida, methemoglobin ya, gitu ya. Kalau dia HB-nya terus adanya monoksida, karbamino hemoglobin, karboksi hemoglobin, sorry ya. Terus HB dengan sulfur ya, sul hemoglobin. HB dengan glukosa, glikosilate ya, gitu ya. Jadi itu derivat-derivatnya. Ini rangkaiannya ya, hemoglobin, ada koleglobin ya. Itu ada globin dan iron, ada dia akan mecah nanti menjadi biliverdin ya, bilirubin yang keluar yang reduce ya, yang pecah ya. Terus akan mengeluarkan bilirubin ya, bilirubinnya itu nanti kalau sampai ada di liver ya, dia bisa membuat pengaruh warna kekuningan ya. Dan kalau nanti dia di sistem ginjal urinariusnya keluar, nanti warna kuning di urin itu ya, itu juga akibat dari bilirubin yang free, yang bebas, yang akibat pecahnya si iron tadi sama globin ya. Itu bisa kan di liver juga ya, dan sebagainya. Oleh karena itu ketika ada penderita anemi kurang darah karena HB-nya rendah, pada umumnya HB-nya rendah karena eritrositnya mengalami litik ya, lisis ya. Bisa juga karena produksi airnya yang kurang bisa ya, tapi karena litik. Nah, akibat litik itu ini tadi pecah ini terjadilah biliverdin atau bilirubin yang bebas, yang free. Dia bisa sampai kemana-mana itu di tubuh ya. Kalau dia masuk di mukosa ya, ikut aliran darah sampai di mukosa, makanya di mukosa tubuh kita kekuningan ya, seperti di konjungtiva mata itu ya, kekuningan, ada yang dikatakan sakit kuning atau mukanya pucat. Makanya orang kurang darah kan pada umumnya memang pucat ya. Gitu ya. Oke. Nah, sampai di sini ya, singkat saja hemoglobin. Nah, sebenarnya diskusinya yang harusnya panjang ya. Sekarang masih ada waktu 5 sampai 10 menit. Ya, kalau memang ingin bertanya, silahkan sekarang. Angga, Bernika, atau Dinda, Citra, silahkan. Gimana? Dokter? Ya, siapa ya ini? Yeah. Susilo. Susilo Utami, dokter. Iya. Ya, silakan. Ini dokter, biasanya pada kasus-kasus pasien post transfusi, kita cek ulang HB itu 6 jam post transfusi. Iya. Kalau pada pasien yang mengalami pendarahan, biar hasilnya itu pas, kadang misalnya pasien habis pendarahan postpartum, begitu langsung dicek HB, itu kan belum kelihatan turunnya berapa. Nanti evaluasi 1, 2, 3 jam, nanti baru kelihatan. Biasanya itu faktor apa nggih, dokter? Ya, bagus pertanyaannya ya. Walaupun mungkin kompetensi analis atau TLM hanya masalah diperiksa kadar HB-nya ya. Tapi interpretasi klinisnya itu kan dokternya. Tapi kalian juga harus memahami keilmuan ini karena
analis atau ahli TLM ini merupakan mitra dokternya, ya. Jadi pertanyaanmu tuh bagus, ya. Memang cuman agak lebih melebihi kompetensimu, nggak apa-apa ya. Jadi contohnya itu persalinan. Nah, persalinan harus kamu ingat, ya. Dia proses perdarah. Katakanlah tuh kalau proses bersalin, lalu setelah bersalin lahir janin dan si plasenta, itu lalu kita melakukan observasi 2 jam postpartum untuk melihat adakah perdarahan abnormal. Kalau melebihi kurang lebih ya 500 cc ya, kalau lebih 500 cc itu udah masuk warning, hati-hati ini perdarahan postpartum. Tapi kalau kurang dari situ mungkin perdarahan normal perdarahan yang normal postpartum itu ya, kalau lebih ya abnormal. Nah, kaitannya dengan hemoglobin kadar, ketika dia selesai partus tadi katamu, boleh dilakukan cek HB. Ada 2 kemungkinan, ya, tetap normal atau turun, tidak normal ya, kurang. Bisa kan? Kalau kurang, ya mungkin saja ketika proses bersalin itu memang terjadi perdarahan yang profuse, yang banyak. Atau sebelum bersalin terjadi perdarahan hidden yang tersembunyi, ya. Mungkin saja dia itu adanya APB, antepartum bleeding. Jadi bleeding, perdarahan sebelum partus, ya, sebelum yang mendekati mau bersalin juga bisa aja. Ternyata terus di lahir itu bior-bioran. Karena perdarahannya sudah sebelumnya, hanya tidak keluar. Setelah keluar lahir baru darahnya bior itu. Nah, itu bisa saja, makanya hati-hati pemeriksaan kadar HB. Memang itu bukan kompetensimu ya, kamu kan hanya memeriksa kadar HB, tapi kualitas dokternya. Ini pertanyaannya kan bagus, cuman memang melebihi dikit dari kompetensimu, nggak apa-apa. Ngerti ya, bayangin. Satu misal itu tadi ya, belum melahirkan saja, belum melahirkan, jadi masih dalam kehamilan. Kok pucat gitu ya? Nah, itu kan juga harus periksa HB, atau nggak usah pucat. Periode 9 bulan kehamilan itu harus kan, kalau kebijakan Kementerian Kesehatan asal nggak salah tuh yang minimal 2 kali dilakukan pemeriksaan kadar HB pada ibu hamil, yaitu pada trimester pertama dan trimester akhir. Namun itu menurut saya pribadi itu kurang mendeteksi lebih tajam, ya. Oleh karena itu ketika itu saya mengajukan ya, atau memberi surat edaran, tapi skopnya hanya Kabupaten Kediri untuk para bidan ya, itu pemeriksaan kadar HB ibu hamil sebaiknya ketika periksa kehamilan. Kalau periksa kehamilan dalam 9 bulan itu 4 kali, ya 4 kali itu diperiksa kadar HB-nya. Kalau tiap bulan dia periksa hamil, ya tiap bulan dia periksa kadar HB. Tujuannya apa? Kita melihat tren atau kecenderungan kadarnya itu menurun atau tetap normal. Kalau trennya menurun, kita dokternya harus jeli intervensi. Ini bahayanya nanti kalau dibiarkan akan menjadi anemi kan begitu. Nah, itu cerita gambaran ketika masih hamil, apalagi setelah kelahiran yang kamu tanyakan. Jadi ketika ibu hamil bersalin diperiksa, lalu nanti setelah 3 jam ya, atau berapa, biasanya 2 jam ya, bukan 3 jam ya, 2 jam PP istilahnya, 2 jam postpartum ya, itu diperiksa lagi, memang dilihat ya, dengan melihat volume darah yang keluar, itu diobservasi ya, kurang lebih tidak lebih dari 500 cc itu ya. Jadi itu yang dilihat. Kalau dia turun, nah trennya ini yang dilihat. Kalau dari awal ketika habis bersalin itu sudah rendah, ya lihat berapa gram persennya. Ada indikasi diberikan transfusi tidak, atau hanya indikasi diberikan infus atau obat-obatan. Itu ya. Tapi kalau nanti setelah 2 jam lagi diperiksa lebih anjlok lagi, nah itu yang dipertimbangkan transfusi juga. Khawatirnya trennya itu artinya menurun
Artinya apa? Ada perdarahan, mungkin tidak nampak, hidden, tersembunyi di dalam rahim. Ya, jadi itu kenapa kadar Hb ini penting, diperiksa sampai 2 jam. Kalau kamu bilang tadi 3 jam ya, setelah 2 jam persalinan. Gitu Susilo ya. Bisa dipahami terima kasih, ya. dokter. Nah, Iya. ini masalah untuk analisnya, periksa kadar, metode periksa kadar Hb ya sama ya. Terserah kamu mau pakai metode apa ya. Yang terbaik ya memang yang fotometer ya, atau yang dengan yang computerized, atau yang dengan methemoglobin, fotometer ya, siamet hemoglobin, silakan ya. Oke, kalau sudah jelas, ada satu lagi? Tidak ada? Angga ini lakinya satu-satunya ya? Enggak, dokter. Ya, kamu bertanya lah. Nggak ada? Itu, saya mau tanya, tadi katanya dokter kan, katanya dinas kesehatan ibu hamil 2 kali. Itu memang di Puskesmas programnya itu ibu hamil memang cuma 2 kali, dok. Itu harusnya nggak efisien ya, dok? Ya, gini ya, saya tegaskan lagi Angga. Dari pusat, dari Kementerian Kesehatan memang itu kan, tapi sekarang kondisi pandemi itu lebih dari 2 ya. Pemeriksaan kadar Hb yang 2 kali ya, yaitu di trimester pertama dan trimester akhir. Cuman sekarang itu lebih dilebihkan lagi. Nah, secara lokal ya, kalau saya itu tugasnya di Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri waktu itu, saya mengambil kebijakan dan membuat surat edaran, setiap kali ibu hamil periksa kadar Hb. Kalau dia pemeriksaan ibu hamil dalam 9 bulan itu 4 kali, ya 4 kali periksa Hb. Kalau dia periksa hamilnya itu tiap bulan katakanlah, ya tiap periksa hamil tiap bulan periksa kadar Hb. Kan sederhana periksa kadar Hb. Tapi nilainya, kadar yang kita tahu bermanfaat sebagai informasi. Bila terjadi penurunan ya kadar Hb. Contoh mungkin usia 3 bulan kadar Hb-nya kalau ibu hamil tuh jangan kurang dari 11 ya. 11,5 atau 12 itu kan normal ya. Lalu dia periksa lagi 2 bulan kemudian, jadi usia 5 bulan kehamilan. Diperiksa kadar Hb-nya, ternyata 11. Itu kan masih normal, belum kurang dari 11 ibu hamil ya. Tapi apa? Ada tren menurun dari 12 menjadi 11. Ada apa ini? Nah, itulah kompetensi dokternya atau bidannya. Harus waspada. Kenapa dia turun? Nah, mungkin dari makanan yang kandungan untuk meningkatkan Hb-nya kurang, minum susu ibu hamilnya mungkin juga yang mengandung Fe dan sebagainya kurang, ya, dan sebagainya. Nah, itu untuk coba. Atau ada perdarahan yang tersembunyi, dia punya penyakit lain, hemoroid yang terus berdarah, BAB-nya dan sebagainya, atau yang lain sebagainya, atau ada kecacingan, ibu hamil yang punya sakit cacingan juga bisa. Nah, itu mendetek kenapa dia kadarnya turun walaupun masih normal katanya. Apalagi sampai di bawah normal. Ya. Jadi itu. Karena ancamannya anemi pada ibu hamil, ancamannya adalah nanti bayinya bisa lahir prematur ya, BBLR, ancaman ke ibunya juga. Ketika bersalin terjadi perdarahan. Nah, itu yang ditanyakan Susilo tadi. Kalau ibu hamil bersalin, ancamannya juga terjadi HPP, hemoragi postpartum, perdarahan setelah persalinan. Nah, itu HB-nya akan turun terus, akan harus diikuti terus. Laboratorium tuh harus ngikutin terus. Ya. Kasih transfusi darah, 3 jam kemudian dicek lagi naik enggak kadar HB dan sebagainya. Gitu enggak ya? Ya, jadi bukan 2 kali itu periksa HB-nya ya. Kalau periksa kehamilannya ANC istilahnya ya, itu minimal 4 kali. Ya, ANC terpadu. Ya, ada satu yang namanya ANC terpadu dipadukan oleh pemeriksaan lain-lainnya yang komprehensif. Tapi sekarang ANC itu pun nggak 4 kali, kalau bisa 6 kali bahkan lebih, apalagi masa pandemi ini. Gitu ya. Nah, kadar HB itu jangan cuma di awal sama di ujung. 2 kali tadi, di awal kehamilan dia
trimester pertama dan ujung. Bahayanya tidak bisa diikutin. Bayangkan ya, di awal normal katakanlah 12. Setelah usia 2 bulan katakanlah kehamilan. Udah usia 9 bulan diperiksa lagi tinggal 7. Terlambat kan? Artinya butuh transfusi dan sebagainya nanti, atau ancaman bersalin terjadi perdarahan. Seandainya di awal sebelumnya diikutin, mungkin 12 turun 11, turun 10, sekian kan sudah ketahuan. Itu sudah ketika masih hamil, masih muda, diperbaiki. Nah, itu manfaatnya di situ. Ya, oke. Sudah nih, cukup. Ada lagi Dinda mau tanya? Citra? Gimana Angga? Sudah? Oke, sampun dokter. Oke, kalau sudah kita akhiri ya. Jadi kalian belajar hemopoiesis dan hemoglobin ya, minggu depan asal nggak salah tuh sel-sel darah ya. Nanti kita bicara materi-materinya bisa diupload di model ya, aplikasi model IIK ya. Nanti minggu pertama itu hemopoietik, minggu kedua udah saya upload ya untuk hemoglobin ya. Silakan kamu download, bisa belajar sendiri. Oke, selamat sore. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jaga kesehatannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke dok, terima kasih.